terus diseret masuk ke dalam rumpun bambu yang lebat. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suwarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter Katakuri yang berjudul Setan Payung Hitam. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suwarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Ini adalah cerita rakyat di daerah sini. Setan payung hitam akan muncul ketika hujan deras membasahi desa. Jam kuno menempel di dinding sebuah rumah sederhana. Waktu menunjukkan pukul 3:07. Seorang anak tengah melamun. Entah apa yang ia pikirkan. Sementara langit dari arah selatan desa terlihat sudah mulai menghitam, pertanda akan turunnya hujan. "Woi Wan, ngelamun bae, main bola yuk," ajak Bagas dan seorang temannya. "Lah di mana?" tanya anak yang tersadar dari lamunannya tersebut. "Di lapangan belakang desa, Wan. Ayolah, anak-anak yang lain juga udah pada kesana semua," Bagas menerangkan. "Ya udah ayo, sebentar, mau ganti baju dulu." Setelah berganti baju, Wawan, Bagas, dan Daud segera menuju ke lapangan di belakang desa yang harus melewati pekarangan dan rumpun bambu milik warga desa. Tak lama, mereka sudah sampai di tujuan. "Lah mana? Katanya udah banyak teman-teman di sini," Wawan bertanya kepada dua sahabatnya tersebut. "Ah, paling masih kumpul di rumah Nudi. Udah, tunggu di sini aja," Bagas menjawab pertanyaan sahabatnya. Tak lama, air dari langit turun sedikit demi sedikit. Perlahan hujan mulai deras, membasahi tubuh mereka. Namun sial, teman-teman yang lain tak kunjung datang. Namun, mereka tetap masih asik bermain. Sementara hujan tak kunjung reda, malah semakin deras membanjiri sebagian lapangan yang tak rata. Perlahan, tubuh Bagas mulai menggigil karena udara dingin yang kian terasa. Bagas meneduhkan badannya di saung kecil samping lapangan. Karena melihat keadaan Bagas yang menggigil, Wawan dan Daud menyudahi permainan mereka. "Kenapa kamu, Gas?" tanya Wawan. Aku kedinginan, udah enggak kuat ah," jawab Bagas dengan nada pelan dan lemas. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong Bagas, karena memang baju mereka pun sudah basah kuyup semua. Mereka berteduh di bawah saung sambil menahan dingin. Sementara hujan tak kunjung reda.
Kilatan petir mengagetkan mereka bertiga. Disusul suara guntur yang bergemuruh, seraya dengan suara derasnya hujan yang turun. Waduh, 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 jam berapa ini? Kayaknya sudah sore, gumam Daud. Ini hujannya belum reda juga, sialan. Balik ke sorean, bisa dimarahin orang serumah nih. Wan, gas, aku pulang duluan ya, pinta Daud kepada teman-temannya. Lah, kamu ini gimana? Apa kamu gak lihat keadaan Bagas? Dia udah menggigil kedinginan kayak gitu malah kamu mau pulang. Nada ucapan Bagas meninggi. Ya kan aku pulang juga sambil bilang ke bapaknya Bagas, suruh jemput Bagas dan kamu di sini. Daud memberi penjelasan akan tujuannya. Beneran yo, awas kalau bohong. Daud berlari di tengah derasnya hujan. Tubuhnya kembali basah kuyup terguyur air hujan sore itu. Lah, itu siapa bawa payung? Daud sejenak berhenti di jalan setapak di sebelah rumpun bambu untuk memastikan siapa yang tengah berada di depannya. Derasnya hujan menghalangi penglihatannya. Semakin dekat semakin nampak sosok memakai kain setelan hitam seperti jubah, tengah berdiri di pinggir jalan di bawah pohon bambu petung. Tangannya memegang sebuah payung hitam besar dan wajahnya menunduk ke bawah. Daud mendekat untuk memastikan mungkin itu warga desa lain atau orang tua dari kedua sahabatnya yang ia tinggal di saung pinggir lapangan. Bulu di tangan Daud meremang. Mungkin karena faktor udara dan hujan, pikirnya dalam hati. Semakin dekat semakin penasaran. Tak enak sangat ia rasakan. Daud memutuskan untuk kembali berlari dan tak menghiraukan sosok tersebut. Sekitar beberapa langkah ketika Daud berlari di depannya, "Mau kemana, nak?" sosok yang sesaat tadi mematung akhirnya mengeluarkan suara. "Mau pulang, Bu," Daud menjawab sambil terus berlari. Namun tiba-tiba Daud terjatuh. Padahal ia ingat betul tak menyandung apapun di kakinya. Suara Daud terjatuh di tengah tanah yang becek. Kini sosok itu menoleh, menatap Daud dengan muka yang gosong terbakar. Daud berteriak. Ia merangkak di tanah yang becek. Tiba-tiba, sosok tersebut mencengkram kaki Daud. Ia melempar sosok tersebut dengan patahan ranting pohon dan tanah yang basah. Namun, semua tak berarti. Ia terus diseret masuk ke dalam rumpun bambu yang lebat. Lama menunggu, Wawan terlihat gelisah. Bagas masih menahan dingin yang dirasa. Kini bibirnya pucat dan tangannya mulai gemetar karena udara yang semakin menusuk tubuhnya. Hujan tak kunjung reda, sementara waktu sudah akan berganti ke malam hari. Sekitar pukul 5:15 sore, Wawan mengajak Bagas untuk pulang saja. Tidak usah menunggu orang tua mereka menjemput, apalagi mengharapkan Daud yang mungkin sudah enak terbaring di dalam kamarnya. Balik aja lah yuk, Gas. Semprul nih Daud, bohong sama kita. Selamat sendiri aja. Bagas hanya mengangguk, tanda mengiyakan. Hujan dan angin semakin kencang, berkolaborasi menjadi badai yang kecil menghantam desa. Ini tempat di mana Daud terjatuh dan diseret ke rumpun bambu sebelah kanan. Di tempat lain, Narsi terlihat cemas di depan rumahnya. "Pak, coba susulin Bagas. Kok ya udah sore gini belum pulang juga?" Rasa khawatir tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Sementara suaminya
terlihat santai sambil menikmati segelas kopi hitam dan sebatang rokok kretek asal Kediri. Ya udah, biarin sih Bu. Namanya juga anak laki-laki. Palingnya lagi main bola sama temennya. Jawab Pak Wandi singkat. Ini udah sore, Pak. Hujan deras pula. Sana, cepet susulin Bagas. Suruh pulang, Pak. Ucapan Narsi sangat memaksa. Terlebih anaknya memang mudah sakit. Iya, nanti ambil payung dulu. Pak Wandi pun mengganti sarung yang ia kenakan dan mengambil sebuah payung dari belakang lemari. Tolong, tolong, tolong. Daud kini terjebak di sela-sela batang pohon bambu. Badannya lemas tak bisa digerakkan. Ayo Gas, kita pulang aja. Gak usah nungguin ada yang jemput. Paling Daud juga sudah enak, gak peduli sama kita. Tangan Bagas diletakkan di bahu Wawan sebagai tumpuan di tubuhnya. Dengan langkah yang pelan, mereka membelah hujan. Udara menjadi semakin dingin ditambah berat tubuh dari Bagas membuat langkah Wawan tidak stabil. Belum lagi jalan yang mereka lalui adalah tanah yang licin dan berlumpur. Wan, itu apa? Wawan menoleh ke arah yang Bagas tunjuk. Paling bapakmu, Gas. Jawab Wawan. Bukan, bapakku gak punya payung hitam. Bagas menjelaskan dengan suara pelan. Lah terus siapa dong? Wawan kembali bertanya. Bagas hanya menggeleng. Sementara derasnya air hujan menghalangi pandangan mereka. Demit paling Wan. Bagas mencoba menerka. Coba lihat aja dulu mata kakinya. Kalau bolong berarti demit. Kalau enggak berarti manusia, Gas. Dengan langkah perlahan, mereka mendekat ke arah sosok tersebut. Gas, mukanya enggak kelihatan. Wawan memberitahu sahabatnya tersebut. Ya udah, lihat mata kakinya aja, Wan. Bersamaan mereka melihat ke arah mata kaki sosok tersebut. Bolong, ucap mereka bersamaan. Setan payung ini. Dalam hati mereka berkata. Bukan tanpa sebab, karena di desa ini, desas-desus setan payung memang sering terdengar. Ketika turun hujan pada malam hari, setan payung ini lebih sering menunjukkan keberadaannya. Tak ada wujud pasti dari sosoknya. Kadang hanya berwujud tulang belulang yang membawa payung. Kadang hanya badan tanpa kepala. Kadang juga berbentuk sama seperti manusia, namun dengan payung tertancap di kepalanya. Wajahnya gosong, kulitnya dipenuhi borok dan nanah. Ketika bertemu dengan manusia, maka ia akan bertanya, Mau kemana? ketika ada orang yang menjawabnya, maka sosok tersebut akan menarik dan menyeretnya. Kalaupun ada yang berhasil lolos dari kejarannya, maka ia akan hadir dan menemani korbannya selama semalam penuh. Cerita yang sudah turun-temurun dipercaya warga desa. Cara untuk menghindarinya adalah dengan mengumandangkan azan atau tidak menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Wawan mengisyaratkan kepada Bagas untuk menutup mulut. Bagas hanya mengangguk. Sambil membaca doa dalam hati, mereka berjalan dengan tempo yang cepat. Semakin dekat semakin besar keraguan yang dirasa. Ingin rasanya berlari sekuat tenaga. Namun tentu Wawan tak tega bila harus meninggalkan Bagas. Jantung berdegup begitu kencang, memecah suara di tengah derasnya hujan. Guntur kecil masih menggelegar di atas kepala. Tubuh Wawan terasa panas. Panik dan takut bercampur jadi satu. Hanya Bagas alasannya tetap bersikap tenang. Merem aja Gas, biar aku aja yang melihat jalan.
Wawan dan Bagas kini sudah sangat dekat dengan sosok tersebut. Tingginya 2 meter lebih. Hanya dia mematung di pinggir jalan yang sedang mereka lewati. Di tengah derasnya hujan, keringat terasa keluar dari tubuh Wawan. Aneh memang, tapi itulah yang terjadi. "Merem Gas, merem," perintah Wawan kepada sahabatnya. Mau kemana, nak? Sosok itu bertanya dengan suara serak khas nenek-nenek. Dengan menahan bibirnya agar tak bersuara dan menjawab pertanyaan dari sosok yang sekarang berada tepat di sampingnya, Wawan dan Bagas berjalan dengan langkah yang begitu berat. Nafas mereka tak teratur, melawan ketakutan yang menekap jiwa. Nak, Mulut sosok itu terus berucap, yang tak dihiraukan Bagas dan Wawan. Setelah sepersekian detik mereka berlalu dan sosok tersebut hilang, Bagas dan Wawan membuka mata, sedikit lega karena sudah melewatinya. Namun di depan, nampaknya dia kembali menghadang jalan. "Gas, gimana ini? Dia muncul lagi di depan. Apa kita muter aja cari jalan lain?" Tanya Wawan yang sekarang sudah tak yakin dengan langkahnya. "Terserah kamu aja, Wan. Aku sudah gak sanggup jalan," jawab Bagas dengan nada melas. "Bismillah aja, Wan." Bagas meyakinkan. Jalan yang hanya tak begitu panjang ini terasa berat untuk dilalui. Terasa lama untuk dilewati. 2 orang anak setengah matang harus menghadapi ketakutannya. Suara daun bambu bergesekan diterpa angin. Saat melewati sosok tersebut untuk yang kedua kalinya, kilatan petir menahan langkah. Di saat yang bersamaan, kini sosok setan payung tersebut sudah berada di belakang mereka. Kedua tangan dan jemarinya menempel di pundak Bagas dan Wawan. Jemarinya menari di atas pundak dengan kuku hitam yang panjang dan tajam. Petir menggelegar dengan angkunya. Sementara tubuh mematung dengan irama jantung yang menggebu. Kaki gemetar dengan hebat. Langkah kaki terasa terpaku ke dalam tanah bercampur lumpur. ikut saya. Suara dari belakang mereka. Sekuat tenaga Wawan mencoba melangkah. Digelegar petir yang kedua, Wawan berhasil melangkah. Dan kakinya mencoba berjalan sembari menarik tubuh Bagas. "Tolong! Tolong! Tolong!" Suara berasal dari rumpun bambu sebelah kanan. Wawan tak menggubrisnya. "Tolong, Wan! Bagas! Tolong! Tolong!" Suara begitu pilu terdengar dari telinga. Namun lagi-lagi, Wawan tak menghiraukannya. Sementara Bagas hanya tertunduk menutup matanya. Dengan langkah sempoyongan dan badan yang kini terasa lemah karena stamina begitu banyak terkuras, tinggal beberapa langkah lagi sebelum keluar dari pekarangan ini. Namun nampaknya tubuh sudah tidak mau. Wawan jatuh berlutut karena sudah tak sanggup. Kakinya seakan mati rasa. Telinganya tak mampu mendengar apapun. Pandangannya kabur, blank. Perlahan semua yang dilihatnya mulai menghitam. Di ujung batas kesadaran, Bagas menampar pipi sebelah kanan Wawan dengan keras. "Bangun, Wan!" teriak Bagas. Bagas merangkul tubuh Wawan, memapa tubuhnya dengan susah payah. Sekarang giliran Bagas yang membopong Wawan. Dengan kaki gemetar, Bagas melangkah sedikit demi sedikit. Dari arah kejauhan, terlihat orang tua Bagas menghampiri. Bagas terlihat lega. Sementara bagi Wawan hanya bayang hitam dalam pandangannya. Singkat cerita, Wawan sudah berada dalam kamarnya.
Badannya lemas, tubuhnya demam tinggi. Sementara di luar, Ayah Daud tengah menanyakan keberadaan anaknya. Ayah Wawan hanya menggeleng, tak tahu di mana keberadaan Daud. Pak Kirman menanyakan kepada Wawan anaknya. "Gak tahu, Pak. Tadi dia sudah pulang duluan," jawab Wawan dengan suara lemas dan gemetar di bibirnya. Pak Kirman kembali menemui Ayah Daud, memberitahu apa yang Wawan katakan. Pak Dikin hanya mengusap wajahnya. Dengan muka cemas, ia berlari, menembus hujan menuju rumah Bagas untuk kembali menanyakan keberadaan Daud anaknya. Azan maghrib sudah usai berkumandang ketika Pak Dikin tiba di rumah Bagas. Suara ketukan pintu. "Punten." Dari balik pintu, Laila yang merupakan ibu Bagas membuka pintu dan mempersilahkan tamunya untuk masuk. "Ngapunten, saya ganggu. Saya mau tahu keberadaan Daud. Di mana ya?" Pak Dikin menerangkan tujuannya. "Gas, Bagas, kesini nak," perintah Bu Laila kepada anaknya. "Nggih, Bu," jawab Bagas dengan berselimut sarung membungkus tubuhnya. "Ini Pak Dikin mau nanyain kamu." Ketika Pak Dikin menanyakan maksudnya, dan lagi hanya jawaban yang sama yang ia dapatkan dari penuturan Bagas, bahwa anaknya sudah pulang duluan. Bingung, jeran, gelisah, marah, takut, semua tercampur ke dalam pikiran Pak Dikin. Perasaannya tak karuan. Semua pertanyaan berkecambuk di kepalanya. Kemana? Di mana? Apa yang terjadi? Sekejap hanya itu yang Pak Dikin pikirkan. Kini hanya satu tujuannya, mencari anaknya di jalur yang tadi Daud lewati. Terlebih, saat itu memang kejadian anak-anak diculik setan tengah merebak, membuat warga desa resah. Pak Dikin ditemani Ayah Wawan mencoba menyusuri jalur yang anak mereka lewati tadi. Bermodal senter bertenaga batu baterai, ember dan wajan dapur yang telah menghitam, mereka berjalan sembari mengenakan caping di kepala. Mereka berangkat. Air masih nampak menetes dari atas pepohonan, sisa hujan barusan. Suasana menjadi sangat lembab karena gerimis kecil masih membasahi desa. Ketika sampai di pekarangan, mereka memukul-mukul wajan dan ember yang mereka bawa, sembari meneriakkan nama Daud untuk mencari keberadaannya dan mengusir setan yang membelenggunya. Tradisi tersebut dinamakan Black Neng, tradisi untuk mencari mereka yang hilang karena makhluk lain. Semakin masuk ke dalam pekarangan, semakin intens suara pukulan. Fungsinya supaya setan yang mengganggu terusik dan melepaskan belenggunya. "Daud! Daud! Daud!" Suara ayah yang sedang mencari keberadaan anaknya beradu dengan suara bising pukulan wajan di tengah pekarangan yang gelap dan lembab. Pak Dikin menghentikan langkah Pak Kiman. Suasana mendadak menjadi sunyi, senyap, begitu hampa terasa. Samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Perlahan suaranya semakin keras, semakin lirih terdengar. Pak Dikin menunjuk ke arah rumpun bambu di depannya. Terlihat siluet orang tengah berdiri di belakang pohon bambu, namun terlalu tinggi ukurannya. Terlalu mustahil juga jika memang itu adalah manusia. Manusia macam apa yang menangis di tengah pekarangan gelap gulita ini? Man, kayaknya ada orang di belakang pohon bambu, ucap Pak Dikin penuh tanda tanya. Walah, gak mungkin, paling orang gila. Belum lepas tanda tanya di kedua lelaki parubaya ini, suara tangis tersebut tiba-tiba terhenti. Sunyi senyap kembali terasa. Bulu kuduk mereka meremang.
Ketakutan mulai dirasakan, hal yang wajar untuk manusia. Mereka terus memperhatikan sosoknya yang hanya diam. Lalu, tiba-tiba kepala dari sosok tersebut memutar 180 derajat, menampakkan wajahnya yang gosong berdarah, penuh borok dengan mulut terbuka lebar, menampakkan giginya yang runcing dan tajam. Astagfirullah. Sontak, Pak Dikin dan Pak Kirman terkejut. Lidah dari sosok tersebut memutar bak kincir angin. Suara tawanya begitu mengerikan. Parasnya merontokkan keberanian. Bau busuk begitu menusuk hidung. Namun, tiba-tiba krasak. Sosok tersebut terbang begitu cepat, melewati dedaunan rumpun bambu. Pak Dikin mengarahkan senternya ke segala arah untuk mencari kemana perginya sosok tersebut. Tentu untuk berjaga-jaga jikalau sosok tersebut menghampiri mereka dari arah belakang. Setelah sekian lama, nampak semua baik-baik saja. Tak ada tanda-tanda dari keberadaannya. Suara tangisan kembali terdengar, namun nampaknya berbeda. Terdengar tak asing di telinga. Bapak. Pak Dikin paham, ini adalah suara anaknya. Segera ia berjalan ke arah sumber suara, namun dengan langkah yang hati-hati untuk memastikan dan berjaga-jaga jikalau setan tersebut melakukan tipu dayanya. Daud menolehkan pandangnya ke belakang, ke arah suara langkah kaki yang mendekat. "Bapak!" teriaknya kepada ayahnya. "Daud, alhamdulillah kamu ketemu." Segera didekap tubuh Daud yang basah dan menggigil. Pak Dikin nampak lega dan senang tak kepayang mengetahui keberadaan anaknya. Sementara Pak Kirman hanya tersenyum puas. Pak Dikin segera membopong anaknya keluar dari rumpun bambu. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, Daud direbahkan di kamarnya. Para warga berkerumun untuk melihat kondisinya. Nampak ramai di luar. Sementara Daud hanya terbaring lemas di kamarnya. Perlahan, warga mulai membubarkan dirinya. Hanya beberapa warga yang tersisa menemani Pak Dikin. Keesokan harinya, Daud telah sadar. Perlahan membuka matanya. Namun, badannya masih terasa lemas. Menurut kesaksian mereka, ketika Wawan dan Bagas berjalan tertatih, Daud melihat mereka dan berteriak meminta tolong. Namun, Bagas dan Wawan tak menghiraukan. Makhluk tersebut menyeret tubuh Daud ke dalam rumpun bambu. Daud begitu ketakutan, menangis di tengah hujan. Sementara, makhluk tersebut hanya membelakanginya dan tidak mencelakainya lebih jauh. Itulah mengapa ketika hujan turun, anak-anak dilarang bermain hujan sampai sore atau bermain ke area pekarangan, karena sosok setan payung tersebut kerap menampakkan wujudnya sampai sekarang. Jadi, ketika hujan, lebih berhati-hatilah, terlebih ketika malam hari. Dan satu lagi, jangan dijawab. Selesai. Halo para pendengar, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya.
Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.